Langkah-langkahnya yang pertama, Ibu minta kalian pasti punya impian kelas-kelas impian seperti apa yang kalian harapkan, ya kan? Nah, untuk mencapai impian tersebut tentunya ada peraturan yang harus kita lakukan. Nah, Ibu minta anak-anak Ibu menuliskan di kertas ini peraturan yang kalian harapkan itu seperti apa. Oke, satu orang 2 sampai 3 peraturan saja. Kasih ke kawannya. Silakan yang sudah ditulis peraturannya tempel ke depan. Bentar, Bu. Hah? Nggak usah, nama nggak usah. Hah? Kurang. Sampai 3 peraturan. Oke, peraturan kelas seperti apa yang kalian harapkan? Apakah tentang kehadirannya, apakah tentang cara belajarnya, apakah tentang kebersihan kelasnya? Gak usah tulis namanya lah. Karena sama-sama di kamarnya nanti. Ya, peraturan kelas. Segan nak milu. Segan nak milu. Video. Tadi kan. Kita saat. Saya dari kapal laut.
Mau jangkau semua belajar. Jangan bolos, dilarang pas mencontek. Pakai sebulan. Kelas bersih rapi. Bersih rapi. You, Vicky, kan belum tuh sih. Wajib ngegoyang. Berisik pada saat pembelajaran. Boleh bawa HP, harus jangan keluar kelas saat belajar. Diam sampai menjelaskan. Keluarkan dari bumi yang namanya izin. Lancar membayar kas. Membeli kipas tangan, buang sampah pada tempatnya, weekend dengan tertib. Oke, ini ya. Nanti kita jangan menggunakan kata-kata negatif. Kayak gini, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat yang baiknya seperti apa? Yang positifnya. Buang sampah pada tempatnya. Berarti jangan datang terlambat. Nanti kalimat positifnya datang bisa ya. Dan bagi poin yang ibu simpulkan. Yang pertama tadi kita menginginkan apa tadi tentang kebersihan ya. Beda kan? Kebersihan.
Mari bicu. Jadi Mari kita tidak. ya, pasti kita menginginkan kelas yang bersih, yang nyaman, dan kehadirannya yang tepat waktu. Gue harap ini bisa diterapkan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti ke depan akan kita koreksi lagi. Apakah ini masih bisa diterapkan atau mungkin kita tambahin atau kita kurangi. Oke, ucapkan sekalian terima kasih. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Batanghari, yang pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada rapat dengan orang tua siswa. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Batanghari, dan yang kami banggakan semua guru-guru staf tata usaha SMP Negeri 28 Batanghari. Baiklah, adapun rencana dan program kegiatan pada hari ini, yaitu kami ingin mengikhlaskan aksi nyata dari desiminasi dari modul 1.4, yaitu budaya positif, yang mana nanti akan dipaparkan oleh calon guru kita. Yang pertama dari Ibu Isni Rama Aprianti SPDGR, kemudian Ibu Dena Setia SPDGR, dan saya sendiri Moktuha SPDGR. Selanjutnya langsung saja kepada acara inti, yaitu pemaparan materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dena Setia. Kepada Ibu Dena kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 28 Batanghari beserta wakil serta rekan medis guru dan staf TU yang saya banggakan. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari dua rekan CGP saya, yaitu mengenai disiplin positif. Lanjut Pak. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai 5 posisi kontrol dari segitiga institusi. Ini adalah goal terakhir bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Menurut Dian Jason dalam bukunya Restitution Transcription School Discipline, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Artinya kita harus merefleksi, apakah disiplin yang kita terapkan ini telah efektif, apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Mungkin kita merasa kita sudah benar, tetapi mungkin bagi murid itu belum tepat. Nah, itu yang akan kita refleksi saat ini. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghubung, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Kita akan membedakan 5 posisi tersebut. Yang penghubung, ciri-cirinya yang pertama itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang kedua
kedua, senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini merupakan sistem atau alat yang digunakan untuk menekan murid. Kemudian senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, itu cara dia. Jadi yang menurut saya caranya seperti ini, nah kurang lebih seperti itu kalau dia penghukum. Nah guru-guru yang posisinya berada pada posisi penghukum ini, kalimat yang sering diucapkan yaitu yang pertama, patuhi aturan saya ya, kalau enggak awas. Nah, jadi dia tegas ngomongnya. Kemudian kamu selalu saja salah, atau bisa juga selalu pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Jadi dia langsung menjudge muridnya itu dengan kalimat-kalimat yang kurang lebih seperti yang ada di depan. Lanjut. Nah kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Nah guru seperti ini suaranya akan lembut. Kemudian yang menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah kata-kata yang sering keluar seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kemudian bisa juga, berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini. Jadi dia membuat siswa itu merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Itu berada pada posisi penghukum. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini apa dia? Oh ya, posisi sebagai teman ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya gini, sisi ya, yaitu dia awalnya dia membuat murid itu merasa nyaman secara persuasi, yaitu tipnya memberikan hubungan yang baik antara guru dan murid. Nah hubungan baik ini untuk mempengaruhi si murid tadi. Kata-kata yang sering digunakan, ayo seperti ini, ayolah bantu bapak, gitu ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, nanti ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Artinya dia menganggap murid tadi sebagai temannya. Nah kemudian itu positifnya, jadi memiliki kedekatan dengan murid. Akan tetapi posisi sebagai teman memiliki dampak negatif, yaitu jika gurunya tidak membantu lagi muridnya tadi, maka muridnya akan kecewa. Ya saya pikir ibu ini teman saya pikir bapak teman saya. Jadi mereka murid tadi menganggap kita sebagai temannya, dan ini ternyata berdampak negatif kepada murid. Murid merasa kecewa dan dia tidak mau berusaha lagi. Kemudian hal lain yang mungkin timbul, yaitu murid akan bertindak hanya untuk tiru guru yang tadi aja. Dengan guru dia nggak akan mau, jadi dia milih-milih guru untuk bertindak yang baik tadi. Next, posisi sebagai pemantau yang keempat. Jadi pemantauannya artinya dia mengawasi. Nah, seperti apa? Jadi pada saat mengawasi ini, guru tadi dia akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang telah dibuat. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tadi, maka guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Artinya dia tidak menggunakan peraturan yang telah kita sepakati bersama tadi sebagai landasan dalam menerapkan disiplin positif. Kita lanjut. Nah, kalimat yang sering dikatakan oleh guru yang berada pada posisi pemantau yaitu peraturannya apa? Jadi dia mengembalikan lagi kepada murid. Kita punya peraturannya apa? Jadi berdasarkan peraturan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Terus apa sanksi atau konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan tadi? Nah, biasanya guru yang berada pada posisi pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan
atas perilaku seseorang. Dia akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Posisi pemotor ini sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini sebenarnya sudah posisi yang baik untuk kita terapkan sebagai disiplin positif, dan masih ada posisi yang terakhir, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, yaitu dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kelanjutan dari keyakinan kelas tadi. Jadi murid nanti yang menentukan sendiri bagaimana dia mencari solusi didampingi oleh gurunya. Dimana murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Dimana di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kesalahan yang telah timbul tadi tidak terulang kembali. Lanjut. Nah, kalimat yang sering digunakan yaitu kembali ke keyakinan kelas ya. Apa yang setelah kita yakini? Apakah kamu juga meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Nah, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita yaitu membimbing murid dan mengatur agar murid tadi dapat mengatur dirinya. Jadi bukan kita yang mengontrol murid, tapi kita membantu murid untuk dapat mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Lanjut. Kita lihat ada contoh kasus Naren yang terdapat di sekolah. Ya, silakan Pak Mahmudi. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini gurunya tadi berada di posisi mana ya? Kira-kira di antara 5 tadi. 5 sebagai pemukul. Kelihatan dari mana? Kata-katanya yang galak, raut mukanya yang kaku, ya. Gimana reaksi siswa menurut Bapak Ibu? Kalau gurunya tadi sebagai penghukum, sedih ya, dia mau ngomong aja nggak bisa, langsung dipotong sama gurunya. Jadi berdampak negatif kepada murid, dan hukuman dia yang terlambat, yang disuruhnya adalah keliling lapangan basket. Kan nggak nyambung. Mau dijawab lagi malah ditambah jadi 5 kali keliling lapangan basket. Jadi siswanya selalu tertekan dan tersakiti. Sekali. Nah ini jadi kemungkinan muridnya akan marah, dendam,
dan bersifat agresif. Pasti dia ngomongin awas ya ibu tadi gitu ya. Jadi siswanya yang sakit hati sendiri. Nah, bisa-bisa murid tadi ini kira-kira digubur lagi setelah sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jangan kayak gitu. Jadi gurunya yang tadi marah, tiba-tiba pulang sekolah dan motornya udah kempes gara-gara yang marahin siswa pagi-pagi. Itu ya, jadi dampak negatifnya ke gurunya juga. Next tadi, kita lihat masih Naren tadi tapi dengan posisi yang berbeda. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Oke, ini siapa ya? Ya, aku buat asal kesalahan gurunya siapa? Oke, jadi di sini gurunya menjadikan siswa tadi dia merasa bersalah, ya. Nadanya sudah turun, nggak marah-marah lagi. Kita lihat apa dampaknya. Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dan emosi murid akan tertanam rapat di dalam sehingga dia menahan perasaannya, jadi menahan emosinya sendiri, merasa gagal tadi. Oke, next tadi. Kita lihat videonya lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi mana? Sebagai teman. Gitu ya. Kita lanjut apa
masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi kalau ada masalah dia ngadunya ke guru yang tadi. Terus selanjutnya muridnya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Itu ya dampaknya. Lanjut posisi berikutnya kita lihat masih narik. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, ini posisi yang keempat, yaitu sebagai apa tadi? Sebagai pemantau, yaitu yang mengendalikan. Nah, ini sudah mulai menerapkan disiplin positif, tetapi masih ada dampak negatifnya kita lihat. Nah, dampak negatifnya, jadi baru sudah tahu konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi gurunya nggak perlu capek-capek, nggak perlu emosi, nggak perlu marah-marah. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena dia harus menggantikan keterlambatannya 20 menit tadi di dalam kelas. Dan gurunya juga harus memantau, karena kita tadi fungsinya sebagai pemantau apakah benar si Naren tadi melaksanakan 20 menit keterlambatannya tadi untuk melaksanakan tugasnya di kelas. Lanjut tadi. Si Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, jadi ibunya sebagai manajer. Jadi kita lihat tadi prosesnya. Ibunya menanyakan dulu keyakinan kelas mana yang dilanggar. Kemudian apa penyebabnya tadi. Kemudian menanyakan kepada Naren bagaimana cara untuk mencari solusinya agar hal tersebut tidak berulang kembali. Nah, dari 5 posisi tadi, menurut Bapak Ibu, manakah posisi yang paling baik untuk menerapkan disiplin positif ini tadi? Dari 5 tadi, penghukum. Itu menurut Pak Usni. Yang mana? Ayo. Yang paling baik itu ya manajer ya. Ya, dan kita akan sama-sama untuk mempelajarinya. Lanjut, Kamu Budi. Nah, seperti video tadi yang pada posisi manajer, langkah-langkah untuk menerapkannya itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Lanjut. Masih menurut Dian Gosen, bahwa untuk merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, namanya adalah segitiga restitusi. Itu berbentuk segitiga. Lanjut. Nah, ada 3 yaitu identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Karena dia berbentuk segitiga, ini nggak mesti urutan, tetapi memang ada urutan yang harusnya yang dilakukan. Kita lihat urutannya. Lanjutnya Pak Mahmudi. Yaitu yang pertama, untuk menstabilkan identitas. Kenapa? Karena kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah, karena semua perilaku itu memiliki alasan sesuai dengan kebutuhan tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, karena kita semua memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam diri. Lanjut. Nah, untuk menstabilkan identitas ini tujuannya itu untuk mengubah identitas anak tadi yang merasa orang gagal, agar anak dari orang gagal karena membuat kesalahan menjadi maksudnya gini. Tadi agar anak itu tidak merasa menjadi orang yang gagal, agar dia merasa dia bisa menjadi orang yang sukses. Itu tujuannya. Kemudian kalau kita ingin mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maka dalam hal ini kita harus melakukan refleksi dengan anak tadi, bukan mengkritik. Lanjut. Nah, kalimat yang dapat kita gunakan untuk tahap yang pertama yaitu kalimat tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi inilah beberapa kalimat yang dapat kita ucapkan pada tahapan menstabilkan identitas. Lanjut. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kita melakukan suatu tindakan itu tentunya ada dasar sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita terapkan 5 tadi. Kemudian kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Lanjut, kalimat yang sering diucapkan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri
karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini artinya kita harus menumbuhkan motivasi internal dari murid itu sendiri. Jadi inilah langkah yang ketiga setelah kita melakukan identifikasi validasi tindakannya tadi, maka anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Kemudian lanjut tadi kalimat-kalimat yang sering diucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apakah nilai-nilai minimum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Selanjutnya, kemudian 3 tahapan yang dilakukan untuk melakukan disiplin positif itu melalui segitiga restitusi sebagai posisi kita sebagai posisi manajer. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 28 Batanghari, dan saya banggakan berkarir CGD angkatan 10 dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kami terutama dapat melaksanakan diseminasi modul 1.4 mengenai disiplin positif. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya hari ini. Kita lihat pada layar, ini ada disiplin positif, nilai kebalikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini sudah kita lakukan di sekolah, namun penamaannya saja di sini yang perlu kita ketahui secara formal. Next. Nah, kita lihat di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif ini telah kita tanamkan sebenarnya dalam kegiatan kita di sekolah. Nah, apa-apa yang contohnya misalnya berdoa sebelum belajar, itu disiplin positif itu yang telah kita tumbuhkan di kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita lihat dari disiplin positif ini maknanya itu membuat seseorang menggali potensi menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, contohnya tadi yang saya sebutkan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, contohnya berdoa, kemudian untuk kebersihan, gotong royong, itu kan menggali supaya anak didik kita melaksanakan kegiatan yang memupuk rasa supaya rajin. Nah, itu masuk disiplin positif. Kemudian kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan positif, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi ini di sini ada seorang ahli Diane menyatakan bahwa disiplin itu juga menggali potensi, kemudian juga biasa mengontrol diri, menguasai diri, dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang ingin dicapai. Jadi ada capaian, ada target. Kenapa kita melakukan disiplin positif tersebut? Misalnya kalau ada siswa ingin dinilai oleh guru, misalnya seperti itu, ada hal-hal yang ingin dicapai.
dilakukan oleh siswa. Next. Kemudian disiplin positif ini nilai kebajikan yang ditanamkan itu berpacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi dari disiplin positif yang dijalankan adalah yang namanya sebuah kebajikan universal. Itu dilihat dari profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernakal kritis, berkebinekaan tunggal dan gotong royong serta kreatif. Jadi di dalam P5 itu sudah tercakup keseluruhan apa yang ingin kita ciptakan di dalam nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan. Next. Kemudian kita lihat dulu. Sekarang kita ingin berilustrasi seperti ini. Kita genggam Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kepal tangan Bapak Ibu, kepal kuat. Yang sebelahnya saja ya, misalnya Ibu Juleha mengepal tangannya. Kemudian di sebelahnya Ibu Rina, tolong Ibu Rina buka genggaman kepala tangan Ibu Juleha. Ya. Nah. Tapi itu dia ada senang hati karena tidak ada sesuatu yang berharga, ya kan Bu? Di dalam tangan. Coba ada intan berlian, kemudian anggap ada intan berlian, memang yang sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan. Mau nggak Ibu Aslamia itu memberikan kepala tangan itu? Menurut logika kita tidak ya. Jadi itulah yang dinamakan tadi, kita lihat pada penampilannya seperti ini. Nah, pertanyaannya coba next slide. Nah, sebelumnya Pak, sebelumnya ya ini tadi dalam kegiatan, pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Buka ya. Mengapa? Yang buka tadi mengapa membuka kepalanya? Tidak apa-apa, tidak ada sesuatu yang berarti. Silakan diambil gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah menutup kepala Anda? Mengapa alasan menutup kepala Anda? Mengapa tidak mau dibuka kepalanya? Karena ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu tidak hanya materi, jadi ini hanya perumpamaan dari kegiatan positif yang dilakukan. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol yang untuk membuka atau menutup kepala? Yang memegang kendali ini siapa? Apakah yang membuka? Apakah yang punya tangan? Yang punya tangan? Iya, yang punya tangan karena dia yang memiliki. Tapi mungkin saja yang membuka dia lebih kuat daripada yang ini, kekuatannya bisa jadi. Nah itulah tadi gunanya untuk mempertahankan diri yang si punya tangan. Kemudian kita lihat dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan. Kemungkinan jawabannya bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan. Ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan? Jawabannya tentu kita sendiri.
yang memegang kontrolnya. Oke, next Pak. Nah, kemudian hukuman tadi ya, kita lihat ada Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk sesuatu dihargai, ingin dihargai. Itu adalah motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan motivasi. Next Pak. Nah, ini masuk kepada restitusi ya. Nah, sekarang saya bacakan wacana ini, nanti silakan kita cerna. Bacalah kasus di bawah ini. Pertanyaannya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah ini. Pertama, apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA? Apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada jawaban lain? Ya, hukuman ya. Coba next lihat dulu. Jadi dari kasus ini kita sebagai guru melihat bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah yang dinamakan tadi restitusi. Next Pak. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana caranya? Jadi kita sebagai guru jika ada kesalahan, kita panggil siswa tersebut, kemudian kita beri dia pilihan supaya apa yang dia lakukan terhadap kesalahan tersebut bisa tidak dilaksanakan kembali atau dia merasa jerah, tidak harus dengan hukuman. Next Pak. Next lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan untuk modul 1/4 menjelaskan kali ini tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan dan restitusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bapak calon guru penggerak yang sudah menyampaikan, memaparkan materi dari setiap poin yang ada di modul 1/4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Ismirama APRT SPDGR, juga kepada Ibu Lena Sylvia SPDGR. Demikian pemaparan
materi kami hari ini. Jika terdapat sesuatu yang kurang, maka kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.